Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi kami. Kami mendapat materi pompa non-positive displacement. Dengan pompa yang kami pilih adalah pompa aksial dan pompa hidram. Anggota kelompok kami dengan saya Johannes Pascalis Marton, lalu ada Inka Ananda Tresna, ada Muhammad Reza Dwi Susanto, ada Muhammad Fahri Wazar, ada Muhammad Fahri Rohman, Muhammad Rizky Surya Pratama, dan Nadia Putri Wibowo. Oke, kami akan menjelaskan dulu tentang definisi pompa non-positive displacement. Pompa non-positive displacement atau yang bisa disebut pompa dinamik adalah suatu pompa yang dalam operasinya volume ruang kerjanya tidak berubah. Nah, ini menjadi perbedaan antara pompa non-positif dan positif. Dalam hal ini energi yang dipindahkan ke fluida kerja adalah energi kinetik. Kalau di pompa positif mungkin yang dipindahkan adalah energi potensial, sehingga pembedaan fluida terjadi karena perubahan kecepatan di sini. Klasifikasinya non-positive displacement itu ada dua, ada yang sentrifugal dan ada yang special effect. Di sini sentrifugal ada pompa radial, ada pompa aksial, ada pompa aliran mixed flow. Itu tergantung alirannya. Lalu untuk yang special effect di sini adalah pompa desain khusus. Di sini memanfaatkan fluida lain untuk bekerja seperti jet ejector yang memanfaatkan fluida gas, atau ada hidrolik ram yang memanfaatkan air itu sendiri, lalu ada gas lift dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke materi kami. Di sini kami mengambil materinya pompa aksial. Ini pompa aksialnya yang ada di skema PLTA yang ada di lab. Pompa aksial atau disebut sebagai pompa propeller merupakan pompa dynamic non-positive displacement pump yang masuk dalam kategori sentrifugal, pompa sentrifugal, karena memiliki prinsip kerja yang tidak jauh berbeda. Nah, di sini pompa aksial memang betul termasuk pompa sentrifugal, tetapi arah alirannya yang membedakan. Hanya saja pompa aksial mengalirkan fluida secara tegak lurus dan umumnya ke atas. Jadi ini daerah suctionnya, daerah hisapnya, lalu dialirkan ke daerah discharge-nya itu secara tegak lurus. Pompa mengalirkan fluida dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi dengan menggunakan gerak putaran dari impeller. Jadi menggunakan gerak putar impeller dari yang potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Nah, ini bagian-bagian pompa aksial. Yang pertama ada inlet pompa. Bagian ini menjadi sisi inlet fluida untuk masuk ke pompa. Pada pompa aksial vertikal, sisi inlet berbentuk corong, biasa disebut suction bell, dengan tujuan untuk mengurangi kerugian hidrolik head. Jadi di sini suctionnya, ini daerah suctionnya, inlet pompanya. Ini masuk dari sini. Lalu yang kedua ada impeller. Ini impellernya. Ini impellernya. Jadi bagian utama dari pompa ini. Desainnya mirip dengan baling-baling pada kapal laut. Impeller ini berfungsi untuk menimbulkan gaya aksial yang ditransferkan ke fluida kerja. Jadi ini impeller ini berfungsi menimbulkan gaya pada fluida kerja. Contohnya misalnya air, ini daerah suctionnya, lalu dialirkan menuju daerah discharge-nya. Sama dari daerah suctionnya dialirkan menuju discharge-nya. Lalu ketiga ada diffuser, ini diffuser. Ini casing pompa aksial yang sama seperti pompa sentrifugal. Nah, fungsinya adalah menurunkan kecepatan pompa dan menaikkan tekanan kerjanya. Di sini load penampangnya dinaikkan ya, jadi lebih besar. Namun desainnya tidak se-ekstrim volute casing pompa sentrifugal karena peningkatan tekanan outlet pompa aksial yang terlalu tinggi dapat menimbulkan vibrasi dan mengurangi umur kerja pompa aksial. Nah, itu kalau di klasifikasi rumah pompa kan ada dua, ada yang diffuser, ada yang volute, yang seperti rumah keong. Lalu keempat ada poros. Di sini poros ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari motor listrik menuju ke impeller. Lalu di sini di porosnya ada guide bearing. Di sini menahan posisi poros agar tetap berada di garis sumbu kerjanya. Jadi tetap berada di sini. Jadi fungsi guide bearing ya, mengapitnya agar tidak kemana-mana.
Nah, ini memerlukan sistem lubrikasi yang harus selalu jaga agar terhindar dari kenaikan temperatur. Jadi bisa jadi karena fluida kerjanya yang terlalu panas, jadi bisa mengurangi umur kerja si bearing ini. Lalu ada stuffing box, di sini stuffing boxnya, ini stuffing box. Nah, di sini sistem sealing berfungsi sebagai pembatas antara poros dengan casing agar terhindar dari kebocoran. Di sebenarnya itu jadi seperti pembatas, untuk juga gerbang dari motor menuju diameter menuju poros sehingga bisa ke impeller. Ini ada pompa aksial secara horizontal, dan umumnya memang pompa aksial itu didesain secara vertikal. Nah, cara kerja pompa aksial, karena adanya perputaran dari blade yang mempunyai kedudukan sudut tertentu sehingga tekanan dari sisi hisap blade pada daerah suction menjadi lebih rendah. Akibatnya fluida mengalir ke sisi hisap blades tersebut melanjut ke sisi tekan blades pada daerah discharge yang bertekanan lebih tinggi, dan dari sini fluida bergerak atau mengalir ke tempat yang bertekanan lebih tinggi. Jadi dari potensial yang lebih rendah lalu diputarkan oleh daya hisap impellernya seperti ini, dia berputarnya dan akan dialirkan menuju daerah discharge-nya. Dia akan mengalir dari tempat yang bertekanan rendah menjadi ke tempat yang bertekanan tinggi. Lalu pada pompa aksial ini fluida mengalir dari suatu pipa yang sama sehingga dapat diasumsikan bahwa kecepatan aksial sebelum dan sesudah runner blades itu adalah sama. Nah, aplikasi pompanya, pompa aksial digunakan pada sistem yang membutuhkan debit aliran fluida tinggi dengan besar head yang rendah. Pompa ini digunakan sistem irigasi, lalu ada penanggulangan banjir dan pembangkit listrik tenaga uap untuk mensuplai air laut sebagai media pendingin di kondensor. Jadi kalau untuk yang sistem irigasi dan penanggulangan banjir tuh biasanya pakai pompa drainase, itu dibutuhkan untuk mengeringkan air hujan dari suatu daerah yang luas seperti lahan pertanian dan kota. Dalam hal ini diperlukan pompa diameter besar untuk mengangkut air dari dalam jumlah yang banyak. Karena head yang diperlukan rendah, maka dipergunakan pompa aksial dan aliran campur. Ini yang untuk di skema PLTU, dia menyediakan air laut sebagai pendingin di media kondensor. Kita masuk ke materi kedua kelompok kami. Kelompok kami mengambil pompa hidrolik ram pump, itu bisa disebut juga pompa hidram. Ini pompanya yang biasa ditaruh di kolam seperti ini. Pompa hidram merupakan pompa dinamik non-positive displacement pump yang masuk dalam kategori special design atau desain khusus. Pompa hidram ini adalah pompa air tanpa listrik yang dijalankan dengan tenaga air itu sendiri, bekerja seperti transformator hidrolik, di mana air yang masuk ke dalam pompa yang mempunyai hydraulic head, tekanan, dan debit tertentu menghasilkan air dengan hydraulic head yang lebih tinggi namun dengan debit yang lebih kecil. Ini bagiannya, dilihat secara dalamnya. Nah, ini bagiannya, kita lihat secara kompleksnya, bagian-bagian dari hidram pump. Nah, yang pertama ada ruang udara, air chamber, itu berfungsi untuk menempatkan udara dan menahan tekanan dari siklus ram yang memungkinkan aliran air secara tetap melalui pipa pengantar dan kehilangan tenaga karena gesekan diperkecil. Udara yang tersimpan dalam ruang udara diisi perlahan-lahan oleh turbulensi air yang masuk melalui katup pengantar. Jadi di ruang udara ini nanti akan terjadi peristiwa utamanya pompa hidram. Nanti kita lihat di cara kerjanya. Lalu yang kedua ada reducer pipe-nya. Ini menggabungkan pipa-pipa dengan diameter berbeda. Ini reducer pipe-nya. Ada double knife untuk berfungsi menyambungkan setiap bagian penyambung. Ini double knife-nya. Lalu yang keempat ada sambungan T. Sambungan T berfungsi menggabungkan tabung udara dengan check valve dan daerah keluaran. Nah, ini sambungan T-nya, jadi menggabungkan tabung udara dengan check valve dan daerah keluaran yang nomor 17. Ini nomor 4 yang sambungan T-nya. Lalu nomor 5, katup pengantar, merupakan katup tempat mengalirnya air bertekanan tinggi dari roma pompa masuk ke dalam air chamber. Nah, ini katup pengantarnya.
berfungsi mengalirkan dari rumah pompa, jadi gerbang dari rumah pompa menuju ke air chambernya. Lalu keenam ada elbow, berfungsi menggabungkan percabangan pertama dengan check valve, ya. Ini jadi percabangan pertama dengan check valve. Lalu pemberat tangkai katup atau batang kendali merupakan batang yang sudah terdapat dalam check valve itu sendiri, di mana batang ini berfungsi untuk menjaga air untuk tetap masuk dan tidak keluar dari bagian tabung udara. Jadi istilahnya nih, yang ini jadi tangkainya gitu, jadi rumahnya untuk air tidak keluar, tetap berada di rumah pompa itu sendiri. Nah, lalu yang kedelapan, saluran katup limbah menyalurkan air yang terbuang sebagai konsekuensi tekanan pada hidran. Nah, ini saluran ininya, saluran katup limbah. Jadi menyalurkan air yang terbuang tapi tidak terlalu banyak, itu sebagai konsekuensi tekanannya pada rumah pompa, pada pompa hidran ini. Lalu ada 9, ada penyangga katup di sini, yang segitiga ini untuk menjaga katupnya agar tidak goyang. Lalu yang ke-10 ada plat katup limbah, ini menjaga katup agar naik turun pada range tertentu keluaran. Jadi ini menjadi jarak antara katup ini bisa bergerak. Jadi tidak terlalu lebar maupun tidak terlalu kecil. Dan yang ke-11 ada katup limbah. Yang katup limbah ini berfungsi menanda tekanan maksimum di dalam ruang pompa hidran menuju air chamber atau ruang. Lalu yang ke-12 ada sambungan T, ini menggabungkan antara wasp valve dan belokan 90 derajat. Lalu ada 13 ada pipa masukan, ini pipa masukan mengalirkan air dari sumber air masuk ke dalam pompa hidran. Lalu ada 14, 15, 16 itu ada water moor, menyambungkan pipa air baku dari penampungan dengan pompa hidran. Ini 14, 15, 16 ini yang menyambungkan pipa air. Nah, yang ke-17 yang tadi itu ada delivery pipe, itu memompa air pada tekanan yang cukup tinggi dengan menggunakan pipa pengantar yang panjang, akan menyebabkan ram harus mengatasi gesekan antara air dengan pipa. Jadi di sini fungsinya tuh mengalirkan air yang sudah bertekanan tinggi dari air chamber menuju ke tujuannya. Lalu ada 18 ada katup udara, ini air valve untuk dalam yang ruang udara tersebut ketika nanti terjadi siklus, maka perlahan-lahan akan turbulensi air yang sudah tadi terjadi di siklusnya, itu nanti katup udaranya akan membuka sehingga udara yang tadi sudah terkena siklus akan diganti kembali menjadi udara yang baru. Gitu. Nah, prinsip kerja hidran pump itu yang paling penting adalah sumber energi pompa hidran itu berasal dari tekanan yang tinggi diakibatkan adanya gejala palu air atau water hammer. Nah, water hammer ini sebenarnya sih kalau di jadwal mata kuliahnya seharusnya belajarnya nanti setelah UTS, tapi karena di sini pompa hidran menggunakan gejala water hammer, jadi kita bicarakan sedikit. Jadi gejala palu air itu terjadi karena adanya air dari reservoir dialirkan melalui pipa secara tiba-tiba dihentikan oleh suatu penutupan katup, maka energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, ini menjadi tadi pompa non positif, sehingga serangkaian gelombang tekanan positif dan negatif akan bergerak maju mundur dalam pipa sampai terhenti akibat gesekan. Nah, dengan adanya perubahan kecepatan tiba-tiba dari aliran air oleh penutupan katup, sehingga pompa ini tidak memerlukan suplai energi dari luar seperti BBM atau listrik. Jadi pompa ini juga sangat baik untuk mendukung pengembangan energi terbarukan yang bebas polusi, di mana isu lingkungan menjadi sangat gencar akhir-akhir ini. Ini pompa yang cukup baik, tidak memerlukan BBM, listrik ataupun bahan-bahan yang cukup mahal membuatnya. Nah, ini cara kerja hidran pump. Nah, yang ini ilustrasi singkatnya hidran pump seperti apa. Tapi mungkin ini terlalu cepat, jadi bahasnya kita dari yang kanan terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, air itu mengalir dari sumber air melalui strain dan drive pipe ke dalam rumah pompa. Jadi sumber air yang ada di dalam hidran pump itu pertama, misalnya katakan kita menggunakan sungai sebagai sumber alirannya. Nah,
sungai itu harus kita tampung terlebih dahulu di dalam strain, sehingga ketika nanti mengalirkan ke rumah pompa, alirannya itu mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, jadi tidak langsung dari sungai. Nah, nanti dari strain itu dihubungkan dengan pipa delivery. Nah, ketika sudah dihubungkan, air yang masuk dengan kecepatan tinggi akan memenuhi rumah pompa hingga penuh dan akan mendorong wasp valve hingga tertutup. Jadi di kondisi yang pertama tadi, catatannya tuh wasp valve ini, kartu pembuangan ini bakal terbuka. Nah, terbukanya seperti gambar ini. Nah, delivery valve-nya tertutup. Nah, ini sebenarnya terbuka, harusnya tertutup terlebih dahulu ya. Nah, jadi ketika nanti airnya sudah masuk, air yang kecepatan tinggi ini bakal mendorong wasp valve hingga tertutup. Jadi nanti ini yang katup ininya nanti akan tertutup. Nah, ketika tertutup, sudah penuh dengan air, wasp valve tertutup, mengakibatkan seluruh dorongan air menekan dan membuka delivery valve dan air masuk memenuhi ruang dalam tabung kompresi di atas klep penghisap. Jadi ketika nanti yang wasp valve-nya sudah tertutup, nah air yang sudah bertekanan ini di dalam rumah ini, pompa hidram ini akan mendorong delivery valve untuk naik ke atas terbuka gitu. Jadi nanti delivery valve-nya terbuka tuh posisinya seperti ini. Jadi airnya nanti akan masuk ke dalam air chamber. Nah, di situ nanti akan terjadi water hammer effect. Jadi ketinggian air dalam air chamber lebih tinggi dari kedudukan check valve, maka udara yang berada di dalam air chamber bertekanan sehingga menimbulkan water hammer effect dan menekan air ke bawah sehingga delivery valve tertutup dan air terdorong keluar melalui check valve dan delivery pipe. Nah, jadi ketika nanti sudah tertutup dan ini terbuka, air akan masuk. Nah, di sini akan terjadi water hammer effect, ada tekanan udara yang melawan, dan ketika ini tertutup maka udara tadi melawan air sehingga airnya nanti masuk dalam delivery pipe. Nah, nanti akan dicek dulu oleh check valve-nya apakah sudah sesuai, dan ketika memang sudah sesuai maka akan dialirkan menuju ke delivery pipe. Nah, itu untuk proses satu siklus. Jadi ketika siklus itu sudah selesai, di dalam rumah pompa wasp valve itu nanti bakal buka sendiri kembali akibat berat valve itu sendiri. Jadi sebagian air dalam rumah pompa itu bakal terbuang keluar kembali melalui wasp valve. Jadi ketika sudah terjadi satu siklus, ya, wasp valve ini bakal turun kembali karena berat valve itu sendiri. Jadi airnya nanti akan kembali keluar, yaitu karena konsekuensinya. Jadi diulang kembali. Jadi tadi pertama dari strain, aliran air dari sungai yang ditampung terlebih dahulu masuk ke dalam pipa pemasukan, nah masuk ke dalam pompa hidram. Jadi nanti airnya ini dengan kecepatan tinggi akan mendorong masuk valve-nya, akan ketutup. Nah, ketika ini tertutup, lalu di dalam air dalam pompa hidram ini bakal mendorong si delivery valve-nya ini untuk terbuka naik ke atas. Jadi ketika sudah nanti terbuka, maka aliran air dalam rumah pompa ini akan naik ke atas, lalu akan terjadi water hammer effect, ada gejala palu air. Jadi tekanan dari udara nanti akan melawan tekanan air, sehingga nanti tekanan airnya ini bakal masuk ke dalam delivery pipe dan nanti akan dicek dulu oleh check valve-nya dan masuk ke dalam tangki penyimpanan di tujuannya nanti. Nah, itu terjadi siklusnya. Jadi air mengalir kembali dari sumber air ke dalam rumah pompa sampai mendorong kembali wasp valve sehingga tertutup lagi dan air masuk ke dalam air chamber. Demikian siklus tersebut terjadi berulang-ulang sehingga terjadi proses pengumpaan dalam sumber air ke tempat yang lebih tinggi dari sumber air tersebut. Jadi seperti itu untuk cara kerjanya. Lalu di hydraulic ram pump itu kelebihan yang paling utama adalah hemat energi karena tanpa ada bantuan energi listrik maupun BBM. Jadi betul-betul menghemat energi. Lalu juga prinsip kerjanya yang sederhana sehingga dapat direkayasa dengan mudah oleh semua orang. Pemeliharannya sederhana sehingga tidak membutuhkan teknisi ahli-ahli yang cukup pintar, jadi semua orang bisa merekayasa pompanya, bisa memperbaiki. Lalu juga mampu bekerja non-stop tanpa dilakukan adanya malfungsi serius pada komponen-komponennya. Jadi ketika misalnya nanti terjadi ada kerusakan di komponen ini, maka tidak perlu menunggu lama karena komponen tersebut sangat penting gitu. Karena komponen semua di sini bagi penting semua rata. Jadi tidak ada yang terlalu berpengaruh, terlalu dibebankan seperti itu. Nah, kekurangannya
Jadi di sini kekurangan utamanya itu adalah klep pembuangan membuka karena beban klep terlalu ringan, atau klep pembuangan menutup karena beban klep berlebihan. Nah, jadi di sini klep yang ini itu akan diperhitungkan bebannya, apakah bebannya sudah sesuai. Jadi ketika airnya sudah berkecepatan tinggi, apakah beban dari valve ini akan terdorong ketutup nanti ketika sudah didorong air tersebut. Atau mungkin nanti ketika misalnya salah merekayasa bahwa nanti valve ini akan tertutup ketika misalnya airnya sudah berlebih, akan melebihi batasnya, jadi nanti sampai di sini. Atau mungkin karena terlalu ringan jadi terlalu ke bawah, ya jadi nggak bisa beroperasi secara sempurna gitu hidrolik pump pumpnya. Sama di sini juga di delivery valve-nya juga, sama, jadi harus diperhitungkan beratnya apakah sudah sesuai. Ketika ditekan valve-nya akan naik, atau ketika ditekan tidak terlalu berat dan sebagainya, seperti itu. Nah, terus perawatannya juga harus rutin dan pengisikan antara pipa sudah diperhitungkan secara baik, dan masih tergantung dari keadaan alam yang berubah-ubah. Jadi ketika misalnya nanti airnya sedikit dari sungainya, ketika sudah ditampung sedikit, maka hidrolik pumpnya juga akan bekerja sedikit gitu, tanpa bisa beroperasi secara maksimal, seperti itu. Nah, jadi karena konstruksi pompa yang minimalis tidak menggunakan mesin canggih, maka kita juga harus melihat apa fungsi yang baik saat menggunakan drum pump. Jadi jangan ketika menggunakan drum pump untuk mengalirkan fluida aliran siklus di PLT atau PLTU, karena memang ini pompa yang tidak menggunakan bagian-bagian seperti piston, impeller, atau bahkan bahan bakar pun tidak menggunakan. Jadi hanya menggunakan air itu sendiri. Jadi paling aplikasi drum pump itu menggunakan air itu sendiri, konsep air tekanan air itu sendiri. Jadi mungkin misalnya hanya mengalirkan sumber air bersih di desa terpencil, ini seperti pengaliran air bersih sungai di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi di sini mengalirkan air dari sungai masuk ke dalam pompa hidram, dipompakan menuju ke tempat penampungan desa tersebut, itu penampungan air bersih desa tersebut. Itu juga yang bisa menggunakan pompa hidram untuk memompa dari sungai untuk dipompakan ke tangki, ke tempat perkebunan untuk menyiram tanamannya, bisa digunakan seperti itu untuk aplikasi pompa hidram. Nah, itu presentasi dari kelompok kami, pompa aksial dan pompa hidram. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya